Nggih. Om Swastiastu, Pak Dek. Om Swastiastu, Bu Putri. Om Swastiastu. Eee, Nggih. Gimana kabarnya Pak Dek hari ini? Sehat? Astungkare sehat Bu Putri. Cuma tadi di sekolah ada kegiatan bersih-bersih sedikit, jadi ada ulet, gatel. Oh, Habis gatal itu ya. tiang mandi barusan. Iya. Oh, ya semoga kita berdua sehat ya, Pak Dek, ya. Ya, astungkare Bu Putri. Heeh. Mm-mm. Ya, Pak Dek, Nggih. apa namanya, gini loh, Pak Dek, eee, saya melihat Pak Dek tuh kayaknya ada sesuatu yang ingin diceritakan ini, Pak Dek. Kayak galau gitu, ada beban. Apakah benar ini, menurut, penglihatan saya nih? Iya Bu Putri, hebat sekali ya. Jadi bisa lihat Terawangan dari ya? tara saya. Nggih, Iya. betul yang Bu Putri sampaikan. Sebenarnya saya mengalami apa namanya ya. Jadi di kelas itu ketika saya mengasih pembelajaran gitu, kadang-kadang saya merasa siswa itu tidak terlalu bersemangat gitu. Jadi sering di kelas tersebut siswa sering ribut, tidak memperhatikan gitu. Saya juga Iya. bingung sebenarnya Bu Putri, dan itu pun jadi tujuan saya untuk Iya. ngobrol sama Bu Putri di sini gitu. Iya, jangan bingung-bingung Pak Dek. Ayo kita berceritalah di sini, kita curhat ya, supaya nanti kita menemukan hasil dari obrolan kita pada siang hari ini, Pak Dek ya. Nah, tadi kan Pak Dek menyebutkan ada masalah dalam pembelajaran ya, Pak Dek ya. Kira-kira mungkin itu tujuan kita untuk obrolan kita pada siang hari ini. Nah, Eee, kira-kira apa sih definisi tujuan akhir yang ingin, Pak Dek capai dalam obrolan kita siang hari ini, Pak Dek? Intinya gitu, apa yang kita ingin dapatkan? Ya intinya di sini saya ingin memperoleh hal baru Bu Putri. Jadi Mhm, terkait dengan kondisi yang saya alami itu dapat saya selesaikan nantinya melalui percakapan yang kita lakukan. mhm, iya, Pak Dek. Iya. Nah, eee, apa, eee, yang Pak Dek, rasakan sehingga Pak Dek itu merasa bahwa Pak Dek itu kalau mengajar itu kompetensinya Pak Dek itu dalam pembelajaran itu rendah, Pak Dek. Pak Dek bilang siswanya itu, eee kalau pada ngajar tuh kurang semangat lah seperti itu. Kira-kira apa sih yang ada dalam diri Pak Dek itu? Pak Dek merasa seperti apa? Nah, Iya. Kalau saya itu udah merasa Bu Putri, jadi ketika mengajar di kelas itu ada perasaan gimana ya, artinya interaksi dengan siswa itu masih kurang seperti itu. Nah, ketika pun saya merasa merancang pembelajaran, saat pembelajaran berlangsung itu seringkali siswa tidak memperhatikan penjelasan yang tiang berikan. Jadi siswa itu kebanyakan ributnya gitu. mhm, Nah, itu yang saya rasakan dalam proses pembelajaran, sehingga hal tersebut kan berdampak juga dengan prestasi siswa, hasil belajarnya itu jadi terganggu seperti itu. Nah, apakah itu memang dari diri saya atau gimana itu yang masih kondisi yang masih saya alami. heeh, nggih Pak Dek. Kira-kira selama ini Pak Dek mengajar itu, ada ndak hambatan-hambatan yang Pak Dek alami di sekolah? Semisal itu dari faktor eksternal maupun internal dari, lingkungan sekolahnya Pak Dek? Ya, kalau hambatan yang Tiang rasakan dari eh, internal dulu ya Bu Putri. Jadi Nggih, dalam boleh. diri mungkin ini ya setiap manusia kan pasti ada titik jenuhnya. Nah, Mhm, ya. mungkin selama ini saya tuh belum ada motivasi yang terbangun dalam diri saya sehingga proses pembelajaran yang saya berikan itu cenderung monoton dia gitu. Itu dari Mhm, internal diri. Kemudian dari eksternal lingkungan sekolah, nah mungkin yang saya lihat, nah kebanyakan juga dari di sekolah sendiri kan eh, ada yang generasi yang lebih tua lah istilahnya gitu. mhm, Bukan mhm. maksud membandingkan, tapi proses pembelajaran yang dilakukan kan kecenderungan eh, hanya itu-itu saja. Jadi yang
jadi Iya. mengikut hal tersebut gitu. Tapi ada juga sih guru-guru yang gini mungkin di sana kurangnya saya koordinasi dan lain sebagainya. Heeh. Ya begitu Berarti Bu Putri ya. iya Pak Dek. Berarti faktor internal itu memang kita perlukan ya dalam diri kita, karena itu motivasi yang terbesar kalau kita mau mengembangkan diri kita, kan gitu ya Pak Dek ya? Iya. Nah, kalau sekarang kita ukur dengan menggunakan skala 1 sampai 10, Pak Dek. Pak Dek itu Mm. memposisikan diri Pak Dek itu di skala berapa dalam permasalahannya Pak Dek? Dalam permasalahan ini Mm-mm. kalau melihat dari skala mungkin saya masih berada di posisi 6 Bu Putri. Jadi masih Posisi sangat 6 ya. rendah sekali ya. Berarti memang masih Hmm. perlu ditingkatkan kan gitu ya Pak Dek Ya, ya. iya. Nah, Pak Dek merasa bahwa diri Pak Dek itu di skala 6. Berarti harus ada rencana-rencana yang Pak Dek atur, yang akan Pak Dek susun, kan seperti itu. Nah, Ya. kira-kira rencana apa yang akan Pak Dek lakukan untuk meningkatkan terutama nanti kompetensi diri Pak Dek itu sendiri dalam proses pembelajaran, supaya nanti siswa itu menjadi lebih semangat untuk belajarnya dan penggunaan medianya tidak monoton lagi. Hmm. Bagaimana caranya Pak Dek? Rencananya sih untuk meningkatkan kompetensi yang saya miliki, saya berencana untuk mengikuti berbagai seminar dan pelatihan. Karena sekarang kan sudah banyak juga pelatihan-pelatihan online yang tersedia. Nah, itu rencananya mau saya ikuti, Bu Putri. Kemudian Mm-mm. selain mengikuti pelatihan, mungkin juga saya lebih banyak koordinasi atau ngobrol dengan guru-guru yang memiliki inovasi yang tinggi sehingga muncul ide-ide baru. Di samping itu juga mencari referensi tentang strategi, kemudian Mm-mm. model-model pembelajaran yang inovatif. Nah, itu Hmm, rencana mungkin yang rencananya Pak bisa Dek. saya lakukan ya. Bagus sekali Pak Dek ya. Mulai dari kita eh, belajar apa namanya melalui mandiri lah. Sekarang kan ada itu yang namanya PMM, itu kan Ya, platform Merdeka, itu kan bisa juga mm, dipakai untuk sarana kita belajar. Kemudian kita juga sharing dengan teman-teman kita di sekolah. Sharing, caring, dan menemukan hasil kan gitu janjinya Pak Dek ya. ya, Terus ya. kalau yang menjadi prioritas Pak Dek dari rencana pada yang tadi tuh yang mana yang mau diprioritaskan dulu? Nah, yang mau Mungkin saya akan bisa. prioritas. Heeh. Kalau menurut saya Bu Putri karena dalam hal ini mungkin lebih mengutamakan ide-ide inovatif sehingga bagaimana memusatkan siswa belajar. Jadi saya lebih ingin memprioritaskan dulu mengikuti pelatihan. Karena dalam Mm-mm. proses pelatihan itu kan kita diberikan alternatif-alternatif pembelajaran yang inovatif yang bisa kita langsung praktekkan di kelas seperti itu. Nah, kedepannya Iya. mungkin itu yang mau yang prioritaskan terlebih dahulu. Berarti Pak Dek akan mengikuti pelatihan-pelatihan walaupun dari PMM, dari luar, atau apapun Ya, yang ditugaskan, baik secara mandiri maupun nanti ditugaskan oleh kepala sekolahnya Pak Dek. Kan seperti itu Pak Dek ya. Nah, nggih Bu Putri ya. apakah ada strategi yang akan Pak Dek lakukan? Mungkin kan ini pelatihannya itu kita berbanyak di sekolah ya. Mm-mm. Ada guru-guru lain itu. Apakah ada strateginya Pak Dek supaya apa namanya kita yang dipilih untuk melaksanakan Hmm, itu gitu. ya. Ya, yang pasti kondisi ini mungkin saya juga akan bicarakan dengan Ibu Kepala Sekolah, nggih, selaku Mm-mm. pimpinan di sekolah, sehingga beliau mengetahui juga apa yang saya butuhkan seperti itu. Paling tidak nanti bisa dijadikan prioritas lah untuk mengikuti berbagai pelatihan seandainya sekolah mendapatkan mandat untuk mewakili pelatihan tersebut. Selain itu mungkin Tiang juga aktif secara mandiri seperti yang Bu Putri sampaikan. Jadi di Oh, PMM kan ya betul. sudah banyak pelatihan mandiri yang bisa Mm-mm. kita ikuti gitu. Jadi Mm-mm. itu yang mungkin kedepannya diperbanyak lagi yang mau saya terapkan Bu Putri. Mm-mm. Strateginya ya. Nah, Pak Dek, eh, selama kita merancang aksi nyata ini di lapangan nanti, pastinya akan ada gangguan. Pasti itu Pak Dek, karena kita berdampingan Iya. dengan hal tersebut, hambatan, gangguan. Nah, kira-kira apa yang menjadi gangguan
menurut Pak Dek? Mungkin kemungkinan gangguan yang menurut Pak Dek akan terjadi. Ya, kalau gangguan mungkin dari segi waktu ya Bu Putri. Nah, Jadi iya. saya merasa akhir-akhir ini karena juga banyak kegiatan, punya baby seperti itu. Jadi kadang-kadang Mm, kadang-kadang untuk mengikuti pelatihan kalau di sekolah kan kita sudah fokus dengan siswa seperti itu. mengajar ya. Nah, itu mungkin dari segi hambatannya dari kegiatan yang mungkin lebih bisa saya prioritaskan yang mana seperti itu. Iya. Hmm, Berarti pintar-pintar kita mengatur waktu lagi ya Pak Dek ya, ah, karena tugas guru itu ya, tidak hanya mengajar, tetapi mm-mm. banyak lagi yang lainnya administrasi yang harus kita siapkan, kan seperti itu Pak Dek ya. Iya, betul Nah Bu tadi Putri. kan Pak Dek menyebutkan Pak Dek itu berada di skala 6, kan seperti itu. Nah setelah Pak Dek Ya, menyusun rencana aksi tadi, kira-kira Pak iya. Dek menginginkan diri Pak Dek itu kemajuannya sampai di skala berapa? Kalau dari saya pinginnya yang maksimal Bu Putri. Kalau bisa kan Iya, di angka 10 kita sebagai guru iya. biar memang betul-betul bisa menguasai atau mengelola kelas dengan baik seperti itu. Betul sekali Pak Mm, Dek ya. Kita harapkan dulu yang maksimal, kita capai tujuan yang maksimal dengan cara yang tadi yang telah Pak Dek sampaikan ya. Salah satunya itu ya, mengikuti pelatihan-pelatihan baik secara mandiri maupun yang ditugaskan oleh kepala sekolah kan seperti itu. ya, Nah, selain itu kita juga apa namanya berkoordinasi dengan rekan sejawat yang lebih bisa iya. menggunakan IT seperti itu ya. Kita berkolaborasi juga bisa kan seperti itu ya Pak Dek ya. Mm. Nah, sekarang eh, kapan kira-kira Pak Dek akan memulainya melaksanakan ini? Ya, untuk pelatihan mungkin secepatnya Bu Putri ya. Jadi Hmm, mungkin sebelum saya menentukan kapannya, jadi saya juga harus betul-betul memiliki apa namanya, memprioritaskan kegiatan ini seperti itu. Jadi hmm, sesegera mungkin lah maunya tiang lakukan gitu. ah, ah. Bagus Pak Dek ya. Sesegera Ya, mungkin lebih baik kan gitu ya Pak Dek ya. ya Karena apalagi kita berada di awal tahun ajaran baru ini, baru. kita beradaptasi Mm, dengan siswa baru, jadinya ya ya, harus kita pacu semangat kita agar kita mengajar di kelas itu lebih apa namanya, siswa itu menjadi semangat kan semangat. seperti itu. Ah, Iya, gini Pak Dek, ya. kira-kira nanti di sekolah itu siapa yang akan mendukung komitmen Pak Dek ini untuk mengembangkan kompetensi diri Pak Dek? Siapa yang akan membantu Pak Dek di sekolah? Ya, kalau di sekolah yang pasti pimpinan ya memberikan pengaruh atau Mm-mm. kontribusinya pada tiang, kemudian mungkin dari Ya, rekan-rekan guru yang lain yang memiliki pengetahuan lebih banyak tentang pembelajaran inovatif itu kan bisa tiang minta sharing kepada tiang seperti itu. Itu yang mungkin bisa mm, terlibat di samping nanti prakteknya tentu bersama siswa Bu Putri. ya berarti Ya, komunikasi itu penting ya Pak Dek ya kita lakukan, terutama pertama itu ke atasan dulu kan minta izin mm-mm. apapun sesuatu yang kita lakukan di sekolah harus kita minta izin dulu dengan Izin atasan ya, kita kan gitu Pak Dek ya. iya Berarti betul. nanti kepala sekolah akan mendukung, begitu juga rekan-rekan Pak Dek juga pasti akan mendukung kan seperti itu. Nah, Ya, tadi sudah bagus sekali ya Pak Dek ya. Kira-kira tindak lanjut ke depannya Pak Dek dalam diskusi kita ini kan tadi kita sudah mendiskusikan masalahnya mm-mm. Pak Dek. Untuk tindak lanjutnya ke Ya, depan ini seperti apa Pak Dek? Eh, ya. Untuk tindak lanjut mungkin ah, yang bisa yang lakukan seperti apa yang tadi kita obrolkan ya. Jadi secara tidak mm, langsung, terus saya akan pertama akan mengikuti pelatihan secara mandiri Bu Putri. ya, Di samping juga iya, kesempatan-kesempatan yang diberikan oleh sekolah untuk mewakili sekolah seperti itu. Di samping mm, itu mm, saya juga akan berkoordinasi lebih banyak eh, sharing lah, minta hal kepada rekan-rekan sejawat yang lebih berpengalaman dan juga tindak lanjutnya adalah menerapkannya itu yang tidak kalah penting kepada peserta didik atau siswa saya sendiri di kelas.
Iya. Seperti itu mungkin Bu Putri. Heeh. Nah, Ya, iya Pak Dek. Terima kasih ya Pak Dek ya. Berarti bagaimana Pak Dek sudah menemukan solusi dari permasalahan Pak Dek pada obrolan kita siang hari ini? ya sudah Bu Putri, terima kasih banyak. Saya tidak terasa loh Nggih, Pak Dek. ternyata apa yang menjadi permasalahan yang saya alami bisa kita temukan solusinya seperti ini, seperti itu. Jadi semoga Mm, nanti apa yang saya harapkan yang berada di angka 10 tadi itu dapat terselesaikan dengan baik, tercapailah seperti itu. Sekali lagi terima kasih Bu Iya Pak Putri. Dek. Ya, Ya, saya tunggu cerita-cerita selanjutnya ya Pak Dek ya, sharing-sharing selanjutnya. Semoga nanti kita bisa bertukar pikiran dan berbagi masalah untuk mencari penyelesaiannya. Kan seperti itu Pak Dek ya. ya terima kasih Bu Nggih. Putri ya. Jangan Terima capek-capek kasih Bu ya Putri Pak ya. Dek. Ya, kita juga satu tempat apa namanya satu gugus Satu kan kita gugus. bisa saling cerita ya. Ya, Ya Pak Dek. ya, terima kasih Bu Putri. Terima kasih ya, Ya, sama-sama. izin keluar Bu ya. Mm-mm.